pemerintah harus buat satu formula pencegahan agar hal ini tidak terjadi lagi. Headline beritanya seperti ini. Sungguh bejat ayah ini perkosa anak tiri dengan ancaman bunuh sang ibu. Waduh. Atta Naufal membagikan potret terkini sang ibunda melalui akunnya di Instagram. Dalam potret tersebut, tampak Vena berbaring di ranjang rumah sakit dengan selimut coklat. Halo Sobat Diriku, balik lagi bersama gue dengan Sergio Agasta. Tentu saja di program menarik, program yang kalian tunggu-tunggu, yaitu reactioncpnn.com. Ada cerita di balik berita. Seperti minggu-minggu biasanya, gue akan membacakan 5 berita terpopuler pekan ini di jpnn.com. Ada apa aja beritanya? Pertama dari entertain, yaitu tentang mertuanya Chico Jericho meninggal dunia. Apa sih tanggapannya beliau? Lalu juga ada berita yang sangat menggemparkan dunia artis, dari artis senior, yaitu korban KDRT. Siapakah korbannya dan siapakah pelakunya? Saksikan terus reactioncpnn.com. Nah Sobat Negeriku, berita kelima kita awali dengan entertain yang tadi kita sudah spill. Ini berita duka, headline-nya seperti ini. Kabar duka, ayah Putri Marino meninggal dunia, Chico Jericho, rest in love papa. Nah, di Jakarta, kabar duka tengah menyelimuti keluarga artis Putri Marino. Yang kita ketahui Putri Marino ini adalah aktris senior, sebenarnya senior di teater, tapi dia baru muncul itu di film-film series dan kemudian film-film layar lebar. Dia juga menikahi Chico Jericho. Nah, kabar duka itu disampaikan langsung oleh suami Putri Marino, yaitu Chico Jericho. Dalam unggahan Instagram Chico Jericho mengunggah 3 foto ayah mertuanya tersebut. Foto pertama ketika Francesco Marino bersulang, lalu di momen pernikahan Putri Marino, dan terakhir saat bercanda dengan Surinala. Nah, Francesco Marino itu adalah ayah dari Putri Marino, sementara Surinala itu adalah anak dari Chico Jericho dan Putri Marino. Nah, pemain series mendua itu lantas mengucapkan selamat tinggal untuk ayah mertua. Captionnya seperti ini nih Sobat Negeriku. Rest in love papa, cintamu selalu ada di sekitar kami, ciao. Nah, kalau dari bahasanya Chico Jericho nih ada ciao, berarti dia orang Italia ya, Francesco Marino ini ya. Nah, kabar duka cita itu mendapat banyak respon, baik dari teman sesama selebritas maupun warganet. Ada salah satu aktris belia yang sangat eksis di dunia perfilman, tidak diragukan lagi, suaranya juga bagus, yaitu Iqbal Ramadan, bilang begini, turut berduka bang. Lalu ada dari Wanda Hara, dia bilang gini, turut berduka cita abang dan putri. Nah, Naysila Mirdad dan Ibnu Jamil juga serta sederet selebritas lainnya pun mengucapkan juga di caption atau di komentar unggahan dari Chico Jericho ya. Kami seluruh tim dari reactioncpnn.com juga mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya papa mertua dari Chico Jericho. Semoga yang ditinggalkan tetap tegar. Kita baca komentar dari Sobat Negeriku. Komentar dari Sobat Negeriku. Komentar yang pertama dari Yuliana Aka. Rest in peace. Komentarnya itu aja. Oke. Kami juga mengucapkan sekali lagi rest in peace papa dari mertua Chico Jericho. Case close. Nah, tadi kita sudah masuk ke dunia entertain, berita duka juga. Nah, sekarang adalah berita tips. Tips hidup sehat sih sebenarnya. Nah, headline-nya seperti ini. 5 khasiat air sirih campur kunyit. Nomor 4 bikin kaget. Wah, ternyata ini banyak yang dibaca sama Sobat Negeriku ya. Nah, detailnya seperti ini. Daun sirih merupakan salah satu daun herbal populer yang diketahui bisa membantu mengatasi berbagai penyakit Sobat Negeriku. Pasalnya, kandungan dari daun sirih menyimpan antioksidan, senyawa antibakteri, mineral, vitamin A, C, dan K yang berfungsi menghilangkan bau tak sedap ataupun bau keputihan pada area kewanitaan. Oh, berarti banyak nih Sobat Negeriku yang perempuan ya. Sedangkan kandungan kunyit terdapat kurkumin, sesmetoksikkumin, bidesmektosukurkumin, resin, pati, karbohidrat, protein, selulosa, dan lemak. Nah, kunyit juga diketahui kaya akan vitamin C selain vitamin A dan K, antioksidan, zat pahit, zat bersih, fosfor, kalsium, hingga minyak atsiri. Wih, pantesan wangi karena ada minyak atsirinya. Untuk membuat air rebusan dan daun sirih, campur kunyit sangat mudah. Sediakan 7 lembar daun sirih ini Sobat Negeriku. Lalu 5 ruas rimpang kunyit,
5 sendok teh jintan hitam, 5 sendok teh madu, serta 1 liter air. Itu direbus berbarengan sampai mendidih. Sebelumnya itu daun sirihnya harus dicuci dan diiris tipis-tipis ya, kecil-kecil. Lalu kunyitnya kalau bisa ditumbuk. Nah, rebusan kedua bahan dengan 1 liter air itu sampai mendidih. Setelah mendidih, angkat dan tunggu udah hangat dan siap disajikan. Itu sajikannya bisa 3 kali sehari atau 3 hari selama sehari, atau 3 hari sehari sekali. Jadi 3 hari ataupun sekaligus sehari, cuma tapi harus 3 kali dalam sehari. Nah, itu untuk memperwangi ya area intim kewanitaan. Yaitu untuk teman-teman Sobat Negeriku yang mau menikah ataupun yang ingin membuat proses dede bayi, silahkanlah dicoba ya. Ada komentar dari Sobat Negeriku. Nah, komentar dari Sobat Negeriku bernama Bapak Solahuddin Binara. Ini laki-laki nih yang baca berarti. Terima kasih sekilas infonya. Bermanfaat. Dia langsung ngasih tahu istrinya. Oke, let's go. Nah, sekarang kita masuk ke dalam dunia olahraga yang sempat trending ya di sosial media manapun serta di TV-TV. Ini pasti Sobat Negeriku juga nungguin. Headline beritanya seperti ini. Vietnam versus timnas Indonesia, hal ini wajib diwaspadai Garuda. Nah, seperti kita ketahui bahwasannya peristiwa pertandingan Vietnam dan Indonesia ini sudah selesai di leg kedua, yaitu di Hanoi kemarin. Nah, tapi tetap jadi trending loh ini di pekan ini di reactionjapan.com tentang hal yang wajib diwaspadai Garuda, padahal sudah kalah sebenarnya. Nah, aku cuma mau spill tentang fakta-faktanya aja sih. Ternyata itu fakta dari yang pertama, Sintayong itu underdog di mata pelatih daripada Vietnam, yaitu Park Hang-seo. Pak Hang-seo orang Korea juga, nah Sintayong juga orang Korea. Jadi sama-sama pelatih orang Korea, pelatih asal Korea. Sintayong megang Indonesia, Park Hang-seo megang Vietnam. Tapi di mata Pak Hang-seo dan di mata dunia, Sintayong ini masih underdog loh ternyata. Nah, kenapa underdog? Karena sejak menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia pada 2018, tercatat Sintayong telah bertemu dengan Park Hang-seo sebanyak 5 kali dan itu tidak pernah menang, Sobat Negeriku. Termasuk pada laga malam kemarin. Namun dirinya belum meraih satupun kemenangan dari Park Hang-seo. Nah, Sintayong bersama timnas juga sempat menelan kekalahan telak pernah 4-0 sama Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2022. Nah, fakta yang kedua, Vietnam belum pernah kebobolan di Piala AFF 2022. Jadi memang Vietnam ini benar-benar merajai Piala AFF ini ya, karena 2020 kemarin Piala AFF di semifinal juga bertemu dengan tim yang sama, negara yang sama, yaitu Thailand versus Malaysia dan Vietnam versus Indonesia. 2023 ini dengan periode 2022 AFF-nya itu kembali lagi terulang. Nah, tapi yang menang Vietnam lagi gitu. Nah, yang pertama itu yang kedua, kokohnya pertahanan Vietnam itu membuat skuad Garuda sekalipun menciptakan tembakan. Sama sekali. Karena memang fase grup B ini padahal Sintayong sudah marah-marah kalau Indonesia ini nggak bisa juara di grup sendiri aja nggak bisa juara. Itu yang membuat Sintayong ini pesimis terhadap pertandingan Vietnam dan Indonesia, dan hasilnya benar bahwa Indonesia kalah lagi. Nah, yang pertama faktanya cukup mencengangkan bahwasanya Indonesia sama sekali belum pernah menang kejuaraan di Piala AFF 2022 maupun sebelumnya ya. Pokoknya semangat terus buat timnas Indonesia, kami hanya bisa mendukung secara doa dan moral. Pokoknya jangan pernah pesimis seperti yang sudah-sudah. Kita baca komentar aja dari Sobat Negeriku. Komentar dari Sobat Negeriku, hidup menuju surga namanya nih ya. Nah, peluang Indo di leg pertama untuk mencetak gol sangat banyak, cuman eksekusinya yang kurang tepat. Ya, saya setuju, apalagi kemarin pas Asnawi Mangkubumi itu nendang, tapi malah nendangnya ke atas, padahal itu kiper sudah nggak ada. Ya udahlah, itu kelam ya. Pokoknya kita baca berita yang menarik-menarik lagi deh. Case close. Sekarang berita duka lagi. Berita dukanya ini sangat mencengangkan publik karena hal ini nggak pernah selesai-selesai nih. Pemerintah harus buat satu formula
pencegahan agar hal ini tidak terjadi lagi. Headline beritanya seperti ini. Sungguh bejat ayah ini perkosa anak tiri dengan ancaman bunuh sang ibu. Waduh. Terjadinya itu di Ogan Komering Ulu. Aksi bejat pria asal Ogan Komering Ulu atau Oku, Sumatera Selatan inisial YU, 46 tahun, kini sudah berakhir. YU yang memperkosa anak tirinya sudah ditangkap polisi, Sobat Negeriku. Polres Oku menganggap YU pemerkosa anak tirinya berinisial FU, usianya 14 tahun. Yang masih di bawah umur hingga korban melahirkan. Bayangin, jadi nih bapak 46 tahun merkosa anak tiri yang umur 14 tahun dan sudah melahirkan dari proses pemerkosaan itu. Nah, setelah 1 tahun peristiwa keji itu terjadi, akhirnya kasus ini terungkap dan tersangka kami tangkap pada Sabtu. Jadi ternyata kasusnya itu sudah 1 tahun berjalan. Mungkin pada saat hamil juga masih diperkosa juga nih anak ini. Karena prosesnya masih setahun itu. Nah, dia menjelaskan kasus ini bermula saat pelaku yang merupakan ayah tiri korban mengajak anaknya untuk bersetubuh di dalam pondok miliknya di kawasan Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Oku. Saat ini situasi rumah sedang sepi. Nah, awalnya korban menolak ajakan pelaku tetapi diancam oleh tersangka akan membunuh ibunya jika tidak mau melayani nafsu bejatnya. Setelah menyetubuhi korban, lanjut Zanbizar, pelaku merasa aman dan melakukan perbuatan tersebut berulang kali selama 1 tahun penuh hingga hamil. Kehamilan korban ini baru diketahui sang ibu saat usia kandungan menginjak 8 bulan. Wah, kandungannya sudah tua ya. Mau digugurin juga sudah ada bentuk tubuh bayinya dan sudah ada ruhnya juga ya. Jadi mau nggak mau harus dilahirkan. Ya, ini pelajaran buat kita semua bahwasanya dimanapun jangan cepat-cepat menikah ya. Kalau memang belum siap. Dan harus hati-hati terhadap ayah tiri maupun ibu tiri dan sebagainya. Yang penting harus ada edukasi juga dari pihak setempat, RT, untuk mengiklankan bahwasanya pentingnya edukasi berumah tangga dan lain-lain, sehingga kita nggak bisa meminta secara langsung kepada Pak Presiden maupun Pak Kecamatan, Kelurah dan lain-lain, karena ini semua dari personalnya sendiri. Kita bacain komentar dari Sobat Negeriku. Dari Ibu Trilaksmi Wedagama bilang begini, ibu kandung sangat lalai, tidak bisa melindungi anaknya. Nah, yang menjadi kesalahan adalah saling salah menyalahkan. Ya, kita nggak bisa salah menyalahkan ya. Tetap yang kita salahkan adalah pelakunya, karena nafsunya tidak bisa dibendung secara personal. Oke? Case close. Nah, ini dia berita terpopuler pekan ini, di puncaknya di nomor 1. Beritanya tadi saya spill di awal di pembukaan, ada kasus KDRT antar artis senior ya, keluarga artis senior, dan ini baru menikah 2001 kemarin ya, 2022 deh kalau nggak salah, di tengah-tengah tahun. Nah, headline-nya seperti ini. Kondisi terkini Vena Melinda setelah jadi korban KDRT terbaring di rumah sakit. Nah, Vena Melinda kan artis senior ya, menikah dengan artis senior juga. Nah, bilangnya begini, putra bungsu selebritas Vena Melinda, yaitu Atta Naufal, membagikan potret terkini sang ibunda melalui akunnya di Instagram. Dalam potret tersebut, tampak Vena berbaring di ranjang rumah sakit dengan selimut coklat. Vena masih mengenakan baju biasa, masker, dan ciput hijab coklat di kepalanya. Istri Ferry Irawan. Ferry Irawan ya terlapor sebagai pelaku daripada suami Vena Melinda ini. Tersebut memejamkan matanya tampak tak berdaya. Di sisi ranjang, Atala terlihat mencium kening dan menggenggam erat tangan sang ibu. Atala lantas mengucapkan kalimat penghibur untuk sang ibunda. Dia mengatakan akan selalu berada di samping sang ibunda dalam kondisi apapun. Captionnya seperti ini, always here for you, mah. Begitu tertulis keterangan unggahan Atalia kemarin. Vena Melinda diduga menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh sang suami, yaitu Ferry Irawan. Baru tadi sudah diingatkan, diberi ultimatum jangan cepat-cepat menikah kalau belum siap. Nah, ini kasus lagi KDRT yang tidak bisa kita bendung ya, karena lagi-lagi urusan ini masalah personal ya. Mau diedukasi berapa kali, sekeras apapun, kalau personalnya masih tidak bisa membendung nafsu dan emosi ya, jadinya seperti ini. Kita bacain komentar Sobat Negeriku deh. Dari Itasari,
Ceraikan saja Mbak Vena, hidup sendirian aja sama anak-anak yang hebat dan membanggakan. Buat apa punya suami yang ringan tangan, semoga lekas membaik ya Mbak. Ya, saya setuju sih. Ya, yang penting Vena Melinda sekarang sudah di tangan yang tepat, yaitu bersama anak-anaknya yang disayangi dan anak-anaknya kita ketahui. Atala dan si Farel juga adalah artis baru di sinetron Indonesia maupun aktor-aktor di film-film baru Indonesia. Mereka sudah punya penghasilan sendiri, sudah punya rumah sendiri, cuma belum punya pendamping, artinya masih butuh sosok sang ibu. Oke? Case close. Nah, itulah tadi 5 berita terpopuler pekan ini di jpnn.com. Seperti biasa gue akan pilih satu berita yang favorit menurut gue, yaitu lagi-lagi tentang sepak bola. Ya, kalau kemarin ada Ferdy Sambo, saya milih Ferdy Sambo, tapi sekarang Ferdy Sambo tidak trending, jadi saya milih sepak bola ya. Ya, menarik ya fakta-faktanya sepak bola Vietnam dan Indonesia. Semoga tahun depan Indonesia bisa menang. Kalau sobat negeriku punya punya berita favorit dari 5 berita yang tadi saya bacakan, pilih silahkan di komentar, lalu di subscribe juga yang belum subscribe akun YouTube jpnn.com, dan juga di like, lalu share juga bila mana video ini sangat-sangat bermanfaat, informatif juga. Sampai jumpa reaction minggu depan sama gue lagi, Sergio Agasta. Yes, close.